Suara serak. Cerpen langka Aldo menjadi bos pakaian. Bab 1, Kehilangan dan Awal Perjuangan. Aldo masih ingat betul hari hujan itu. Langit yang kelabu seolah ikut meratapi kepergian kedua orang tuanya. Kabar kecelakaan itu bagaikan petir di siang bolong. Ayah dan ibunya, sosok yang selalu menjadi sandarannya, kini telah tiada. Dunia terasa runtuh seketika. Rumah kontrakan kecil yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan keluarganya, kini terasa begitu sunyi dan hampa. Aldo berjalan mondar-mandir, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba membayangkan bagaimana kehidupan selanjutnya tanpa orang tua. Bagaimana ia akan membayar biaya sekolah. Bagaimana ia akan makan. Segala pertanyaan itu berkecamuk di benaknya. Ketidakmampuan membayar biaya sekolah memaksanya untuk putus sekolah. Guru-gurunya merasa sangat sedih melihat Aldo harus berhenti mengejar pendidikan. Beberapa teman sekelasnya bahkan ada yang menawarkan bantuan, namun Aldo menolak. Ia merasa malu dan tidak ingin merepotkan orang lain. Dengan berat hati, Aldo memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan yang sudah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Ia membawa sedikit pakaian dan gitar butut pemberian ayahnya. Gitar itu adalah satu-satunya harta yang paling berharga baginya. Dengan langkah gontai, Aldo keluar dari rumah dan mulai berjalan tanpa tujuan. Hujan semakin deras. Aldo berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Ia merasa sangat kesepian dan terasing. Di tengah hujan, ia duduk di bawah sebuah jembatan. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia bertanya-tanya, mengapa nasibnya begitu tragis? Mengapa ia harus kehilangan segalanya dalam waktu yang begitu singkat? Namun, Aldo tidak ingin terus berlarut dalam kesedihan. Ia sadar bahwa ia harus bangkit dan menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Aldo memutuskan untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Bab 2, Nada Jalanan dan Peluang Baru. Gitar butut pemberian ayahnya menjadi teman setia Aldo di jalanan. Nada-nada merdu yang mengalir dari jari-jarinya berhasil menghipnotis beberapa pejalan kaki untuk sejenak berhenti dan memberikan beberapa keping uang receh. Uang hasil mengamen itu ia gunakan untuk membeli makanan dan menyewa sebuah kamar kecil di gang sempit. Walau hidup serba kekurangan, Aldo tetap bersyukur karena masih bisa bertahan hidup. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Aldo bertemu dengan Damar. Pria itu terlihat lebih tua beberapa tahun darinya, dengan wajah yang penuh garis-garis kegelisahan. Damar sedang duduk di sebuah trotoar, tampak sedang merenung. "Mau roti?" tawar Damar, menyodorkan sepotong roti yang masih hangat. Aldo menerima dengan senang hati. "Terima kasih," ucap Aldo sambil menggigit roti itu. "Aku sering lihat kamu main gitar di sini. Suaranya bagus," puji Damar. Aldo hanya tersenyum malu. "Terima kasih. Aku dulu juga pernah kayak kamu," lanjut Damar. "Nggak sekolah, terus jadi pengamen. Tapi sekarang aku kerja sebagai tukang sablon." Aldo mengerutkan kening. "Sablon? Apa itu?" Damar tersenyum. "Sablon itu mencetak gambar di kaos atau benda lainnya. Lumayan, penghasilannya." "Aku nggak bisa sablon," ujar Aldo. "Nggak apa-apa, kalau mau aku ajarin," tawar Damar. "Aku lihat kamu punya potensi." Aldo terdiam sejenak, menimbang-nimbang tawaran Damar. Ia merasa ini adalah sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. "Beneran, Mas?" tanya Aldo ragu-ragu. "Iya, bener. Kalau kamu mau, besok ke tempatku saja," jawab Damar sambil memberikan alamatnya. Aldo mengangguk antusias. Sejak saat itu, hidup Aldo mulai berubah. Selain mengamen, ia juga mulai belajar menyablon dari Damar. Ia merasa menemukan tujuan hidup yang baru. Bab 3, Belajar Sablon dan Tantangan Pertama. Dengan semangat yang membara, Aldo mulai belajar menyablon di bawah bimbingan Damar. Kios kecil Damar yang penuh dengan peralatan sablon menjadi dunianya yang baru. Setiap hari, Aldo menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari teknik-teknik dasar menyablon. Mulai dari membuat skrin sablon, mencampur tinta, hingga mencetak desain pada kaos. Uang hasil mengamen ia gunakan untuk membeli bahan-bahan sablon yang sederhana. Ia mencari desain-desain yang menarik, biasanya berupa tulisan motivasi atau gambar-gambar lucu yang sedang tren. Dengan penuh semangat, ia mencetak desain-desain tersebut di atas kaos polos. Namun, tidak semua proses berjalan mulus.
Pada salah satu pesanan pertamanya, terjadi kesalahan fatal. Tinta meluber keluar dari skrin sablon, sehingga hasil cetakan menjadi berantakan. Desain yang seharusnya terlihat keren justru menjadi kacau balau. Pelanggan yang memesan pun marah besar. Aldo merasa sangat kecewa dan putus asa. Ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang tukang sablon. "Aku nggak berbakat, Dam," katanya kepada Damar dengan nada sedih. Damar hanya tersenyum simpul. Ia tahu betul bahwa setiap pemula pasti pernah mengalami kegagalan. "Gagal itu biasa, Do," ujarnya sambil menepuk bahu Aldo. "Kalau kamu berhenti sekarang, kamu gak akan pernah tahu sampai mana kamu bisa melangkah. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga." Mendengar kata-kata Damar, Aldo sedikit terhibur. Ia menyadari bahwa kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar. Dengan tekad yang baru, ia memutuskan untuk terus mencoba. Bab 4, Pasar Kaget dan Tantangan Kreativitas. Dengan penuh semangat, Aldo membawa hasil karyanya ke Pasar Kaget. Ia menyewa lapak kecil di sudut pasar dan memajang kaos-kaosnya dengan rapi. Desain-desain sederhana namun menarik yang ia buat berhasil menarik perhatian beberapa pengunjung. Malam itu, ia berhasil menjual 12 kaos. Rasa puas dan haru menyelimuti hatinya. Akhirnya, hasil jerih payahnya mulai membuahkan hasil. Namun, kesuksesan kecil ini tidak berlangsung lama. Pada pasar kaget berikutnya, Aldo mulai merasakan persaingan yang ketat. Ada beberapa pedagang lain yang juga menjual kaos sablon dengan desain yang mirip. Bahkan, ada yang berani menjual dengan harga lebih murah. Aldo merasa khawatir bisnisnya akan terancam. "Aku harus melakukan sesuatu," gumam Aldo dalam hati. Ia menyadari bahwa ia harus tampil beda jika ingin bersaing. Ia mulai mencari ide-ide baru untuk desain kaosnya. Ia mengamati lingkungan sekitar, mencari inspirasi dari hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Suatu malam, saat berjalan-jalan di sekitar kampungnya, Aldo melihat anak-anak kecil sedang bermain layang-layang. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk membuat desain kaos dengan tema layang-layang. Ia menggambar pola-pola layang-layang yang unik dan penuh warna. Pada pasar kaget berikutnya, Aldo memamerkan desain kaos barunya. Desain layang-layang yang unik berhasil menarik perhatian banyak pengunjung. Kaos-kaosnya ludes terjual dalam waktu singkat. Aldo merasa sangat senang dan bangga. Ia menyadari bahwa dengan kreativitas, ia bisa menciptakan produk yang berbeda dan diminati banyak orang. Bab 5, Merambah Kios dan Tantangan Baru. Keberhasilan Aldo di pasar kaget membuatnya semakin bersemangat. Ia ingin memperluas jangkauan pasarnya. Dengan modal keberanian, Aldo mulai menawarkan kaos-kaosnya ke beberapa kios pakaian di sekitar tempat tinggalnya. Awalnya, banyak pemilik kios yang menolak tawaran Aldo. Mereka lebih memilih produk dari supplier besar yang sudah terkenal. Namun, Aldo tidak menyerah. Ia terus berusaha meyakinkan para pemilik kios dengan kualitas desain dan bahan kaosnya. Akhirnya, Bulina, seorang pemilik kios pakaian kecil, bersedia menitipkan kaos-kaos Aldo. Bulina adalah sosok ibu yang baik hati. Ia melihat potensi pada Aldo dan ingin membantunya. Dengan bantuan Bulina, kaos-kaos Aldo mulai dikenal oleh banyak orang. Penjualan pun semakin meningkat. Aldo merasa sangat bersyukur. Ia mulai menitipkan kaosnya di beberapa kios lainnya. Namun, di tengah kesuksesannya, Aldo harus menghadapi cobaan yang berat. Saat itu, ia sedang mencoba warna tinta baru yang lebih cerah. Namun, ternyata tinta tersebut tidak cocok dengan jenis kain yang ia gunakan. Akibatnya, banyak kaos yang rusak dan tidak bisa dijual. Kerugian yang dideritanya cukup besar. Aldo merasa sangat putus asa. Ia hampir menyerah pada mimpinya. Namun, Damar kembali hadir di sisinya. Dengan sabar, Damar menenangkan Aldo dan memberikan semangat. "Ini adalah pelajaran berharga, Do," kata Damar. "Jangan pernah menyerah, pasti ada jalan keluarnya." Bab 6, Merambah Distro dan Kelahiran, Langkah. Kesuksesan Aldo di pasar kios semakin membuatnya percaya diri. Ia mulai membidik pasar yang lebih besar, yaitu distro-distro kaos. Distro dianggap sebagai tempat berkumpulnya para pecinta fashion yang selalu mencari desain-desain unik dan berkualitas. Dengan modal keberanian yang besar, Aldo mulai mengirimkan proposal ke beberapa distro lokal.
Ia menyertakan contoh desain kaosnya dan menjelaskan visi di balik merek yang ingin ia bangun. Namun, perjalanan Aldo kali ini tidak semulus sebelumnya. Banyak distro yang menolak tawarannya dengan alasan yang sama, kaosnya belum memiliki brand yang kuat dan belum cukup dikenal. Penolakan demi penolakan sempat membuat Aldo merasa putus asa. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Aldo sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu yang berbeda agar bisa diterima di pasar distro. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya Aldo menemukan solusi. Ia memutuskan untuk membuat merek sendiri. Setelah melalui proses brainstorming yang panjang, ia memilih nama Langkah. Nama ini memiliki makna yang dalam baginya, karena menggambarkan perjuangannya dari seorang pengamen jalanan menjadi seorang pengusaha muda. Sebagai identitas visual, Aldo membuat logo yang sederhana namun berkesan. Logo tersebut berbentuk jejak kaki, yang melambangkan langkah-langkah yang telah ia lalui untuk mencapai kesuksesan. Dengan merek baru dan desain yang lebih matang, Aldo kembali menawarkan produknya ke distro-distro. Kali ini, responnya jauh lebih positif. Beberapa distro mulai tertarik dengan konsep merek Langkah dan bersedia untuk menjual produknya. Bab 7, Lelang Besar dan Tantangan Waktu. Nama Langkah mulai dikenal di kalangan pecinta fashion. Orderan terus mengalir, baik dari individu maupun beberapa toko kecil. Suatu hari, sebuah kesempatan besar muncul. Ada sebuah lelang untuk pembuatan kaos kampanye partai politik. Ini adalah peluang emas bagi Aldo untuk memperluas bisnisnya. Persaingan dalam lelang ini sangat ketat. Banyak perusahaan besar yang ikut serta. Namun, Aldo tidak gentar. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, ia yakin bisa memenangkan lelang ini. Setelah melalui proses penawaran yang menegangkan, akhirnya Aldo berhasil memenangkan lelang untuk pembuatan kaos partai kecil. Namun, kemenangan ini juga membawa tantangan tersendiri. Aldo harus mampu memenuhi pesanan dalam waktu yang singkat dan dengan kualitas yang tinggi. Dengan modal yang pas-pasan, ia harus menyewa beberapa tenaga tambahan untuk membantu proses produksi. Di tengah kesibukannya, muncul masalah yang tak terduga. Salah satu pemasok bahan baku terlambat mengirimkan kain yang dibutuhkan. Aldo merasa sangat panik. Waktu semakin mendesak, namun bahan baku belum juga datang. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari solusi. Dengan tekad yang kuat, Aldo dan timnya bekerja lembur. Mereka bergantian menjaga mesin sablon agar tetap beroperasi. Bahkan, Aldo rela begadang beberapa malam untuk memastikan pesanan bisa selesai tepat waktu. Berkat kerja keras dan kerjasama tim yang baik, akhirnya Aldo berhasil menyelesaikan pesanan tepat waktu. Kualitas kaos yang dihasilkan pun sangat memuaskan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa Aldo mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Bab 8, Pabrik Pakaian dan Rumah Singgah. 5 tahun berlalu, bisnis kaos Aldo terus berkembang pesat. Pesanan terus mengalir dari berbagai penjuru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melihat peluang yang semakin besar, Aldo memutuskan untuk membuka pabrik pakaian kecil-kecilan. Dengan begitu, ia bisa memproduksi kaos dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih cepat. Namun, kesuksesan yang diraih Aldo tidak membuatnya melupakan asal-usulnya. Ia masih ingat betul bagaimana rasanya hidup di jalanan dan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Oleh karena itu, saat membuka pabrik, Aldo secara khusus membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak muda yang putus sekolah atau terlantar. Ia ingin memberikan mereka kesempatan untuk mengubah hidup mereka seperti yang pernah ia lakukan. Selain itu, Aldo juga mendirikan sebuah rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Di rumah singgah ini, anak-anak mendapatkan tempat tinggal yang layak, makanan bergizi, dan pendidikan dasar. Aldo juga memberikan pelatihan keterampilan seperti menyablon dan menjahit kepada mereka. Ia berharap dengan memberikan pelatihan keterampilan, anak-anak tersebut bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan. Aldo percaya bahwa setiap anak jalanan memiliki potensi yang besar. Mereka hanya membutuhkan kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Dengan mendirikan rumah singgah, Aldo ingin memberikan harapan bagi anak-anak jalanan agar mereka tidak lagi hidup di jalanan dan bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Bab 9, Cobaan di Puncak dan Ekspansi Global. Kesuksesan yang diraih Aldo tidak serta-merta membuatnya hidup tenang. Sebaliknya, ia justru dihadapkan pada berbagai tantangan baru.
Sebagai seorang pengusaha yang semakin besar, Aldo harus menghadapi masalah-masalah kompleks seperti manajemen karyawan, persaingan bisnis yang semakin ketat, dan perubahan tren pasar. Salah satu cobaan terbesar yang pernah ia alami adalah ketika ada beberapa karyawan yang tidak jujur. Mereka melakukan kecurangan dalam proses produksi dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Aldo merasa sangat kecewa dan sedih. Namun, ia tidak menyerah. Ia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen perusahaannya dan memberlakukan kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, Aldo juga harus menghadapi persaingan yang tidak sehat dari para kompetitor. Ada beberapa pihak yang mencoba menjatuhkan bisnisnya dengan cara-cara yang tidak terpuji. Namun, Aldo tetap fokus pada kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Ia yakin bahwa dengan memberikan yang terbaik, bisnisnya akan tetap bertahan. Saat tren fashion terus berubah, Aldo juga harus terus berinovasi. Ia menyadari bahwa jika tidak mengikuti perkembangan zaman, bisnisnya akan tertinggal. Oleh karena itu, Aldo mulai memperluas bisnisnya ke e-commerce. Ia membuat website dan akun media sosial untuk menjual kaos-kaos desainnya secara online. Langkah ini terbukti sangat efektif. Banyak pelanggan dari berbagai negara yang tertarik dengan desain-desain unik buatan Aldo. Dengan berkembangnya bisnis online, Aldo berhasil menembus pasar internasional. Kaos-kaos produksi, langka, kini sudah bisa ditemukan di berbagai negara. Aldo merasa sangat bangga atas pencapaiannya. Ia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan inovasi, seseorang bisa meraih kesuksesan. Bab 10, Jejak yang Tinggal. Nama Aldo kini menjadi simbol kesuksesan dan kemurahan hati. Bukan hanya dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang fashion, ia juga diakui sebagai seorang dermawan yang peduli pada sesama. Setiap tahun, Aldo menggelar acara amal yang melibatkan karyawannya dan masyarakat sekitar. Acara ini menjadi wadah bagi mereka untuk berbagi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam setiap pidatonya, Aldo selalu menekankan pentingnya berbagi dan memberikan kembali kepada masyarakat. Aku ini hanya seorang anak jalanan yang diberi kesempatan, ujarnya dalam sebuah pidato di hadapan karyawannya. Dan sekarang, aku ingin memberikan kesempatan itu kepada sebanyak mungkin orang. Jejak-jejak kebaikan Aldo tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Banyak anak muda yang termotivasi untuk memulai bisnis sosial setelah mendengar kisah hidup Aldo. Selain itu, Aldo juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi tentang kewirausahaan sosial. Ia juga sering diundang untuk berbagi pengalamannya di berbagai universitas. Meskipun telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Aldo tetap rendah hati dan tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Ia selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi rumah singgah yang didirikannya dan berinteraksi dengan anak-anak yang tinggal di sana. Selesai.